Jadi maksud saya Hmm. dengan jaringan kita ke pusat, kawan-kawan eksekutif legislatif dari Kauro itu bisa menjalin hubungan ke pusat. Kan mereka orang partai semua. Iya betul Pak, Nah, betul jadi Pak, bikin betul. konsep ekstrim untuk beras tagi itu dengan hubungan Oh. antara kawan-kawan di pusat ini untuk meminta Hmm. dana membangun beras tagi itu bisa. Kenapa nggak bisa? Oke. Yang penting Ya, jaringan aja ini kan gitu. iya. Dengan dana 50 triliun, saya pikir Hmm. bisa membangun beras tagi yang dengan yang baik. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita oh pantas. Kata tuhu kerina si belas. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Nande bapa turang teman senina sangkep geluh merkasi lima. Amin jape kundari Cibaltang Pejua-jua kita kerina. Enggun dekah kita lah jumpa. Sebuena turi-turina. Ibas cadas kita ngerana. Bepalem tedeta. Ya, Maju-jua, salam Maju. sehat. salam sehat. Iya. Baru nyampe kamu di rumah ini. Iya, baru tadi keluar jalan sebentar. Oh, oke. Tadi Jadi, pagi acara PMI, jadi kecapean. oh gitu. Iya. Aku kemarin dengar kamu udah di PMI sekarang. Oh, udah setahun lebih. Udah setahun lebih ya? Iya. Iya, aku dengar dari Niko Ginting. Oh, Niko. Iya Niko Pak. Singapura. Iya, Oh, iya. kami kan sering kontakan itu sama Iya. Serena itu. Iya. Nah, sosial dan kemanusiaan itu yang paling penting. Iya, betul sekali, Iya. betul sekali. Iya. Jadi persisnya di PMI di bagian apa kamu? Di apa jabatan lu ini? Jadi PMI itu kan kepengurusannya sudah diatur tuh. Kalau Ya. di DPP 15, Oke. kalau provinsi 17, Oke. kalau kabupaten kota 15. 15. Nah, jadi saya di DKI itu salah satu kabid lah. Oh, gitu Iya. Bang ya. Iya. Jadi udah beralih kepada kemanusiaan lah kami nih. Betul. Sip. Penting itu. Iya, itu penting sekali, Bang. Itu Iya. penting sekali ya. Jadi sekali nari bujur ya, Pal. Iya. Bujur ibas kebersediaan du kita baca cakap-cakap ibas Karaben Wari Enda. Iya, iya Palgo ya. Jadi ini langsung saja nih, seberapa sering kamu ke Tanah Karo atau mengamati situasi kampung halaman kita, Pak? Ya nggak bisa dihitung lah. Oke. Sering. Terutama memang belakangan ini karena kondisi COVID ini ya enggak lah. Enggak tanah. Nah, biasanya juga kalau 17 Agustus kan satu-satunya kerja tahun hanya di Johar kan? Oh iya, betul. Persis 17 Agustus itu di Johar ya. Iya. Iya, untuk kerja tahunnya. Tapi kemarin
di GBKP Jakarta Pusat kita bikin pesta budaya sih. Ya, sama Ya. Ketua Umum Ramen gue lihat ya. Betul. Oke, mantap kalau begitu. Dari sisi pembangunan, Imbalku, ini bagaimanakah melihat, mengamati, mengevaluasi, katakanlah 3 tahun terakhir ini situasi di kampung halaman kita di Kabupaten Karo? Iya, satu kata cuman jalan di tempat. Jalan di tempat ya. Iya, jalan di 3 tempat. tahun ini jalan di tempat, Pal. Iya, jalan di tempat. Kenapa menurut kami itu jalan di tempat itu? Penilaiannya sebetulnya sederhana aja. Kita melihatnya dari pembangunan infrastruktur. Ya. Yang paling penting di Tanah Karo itu kan kalau saya melihat infrastrukturnya selain jalan, yang paling penting itu sebetulnya pasar. Oh, pasar ya, pasar ya. Pasar. Di mana-mana juga kalau untuk meningkatkan ekonomi ke masyarakat, ya, dan menambah PAD itu memang di pusat pasar itu. Iya, betul. Jadi minimal itu setiap kecamatan harus mempunyai pasar yang betul-betul bagus lah. Punya standar bagus sehingga hasil petani masyarakat itu bisa berjalan dan berputar. Iya. Kita lihat juga kadang-kadang kan seperti di video kemarin itu saya lihat panen banyak gitu loh. Tapi karena transportasinya nggak ada, ya nggak berputar itu sehingga di pasar-pasar itu membusuk. Wih, sayang kan sekali. Kasihan itu. Kasihan sekali lah. Kasihan sekali. Jadi memang harus dipusatkan selain infrastruktur jalan, pasar ini paling penting menurut saya ya. Pasar. Iya. Sederhana aja kan sebetulnya bikin aja APBD per tahun itu di Kecamatan Tiga Binanga misalnya. Ya. Selesai itu atau sekaligus Kecamatan Juhar dibangun pasarnya. Jadi dia berkesinambungan kan, terintegrasi. Betul. Dari Juhar, Tiga Binanga, Kabanjahe, Medan. Deket Medan gitu ya. Jadi terintegrasi dia. Pasar yang paling penting, itu paling penting. Pasar paling penting. Ya. Dan daya dukung pasar itu seperti kau bilang tadi, tentu transportasi, jalan ya. Betul. Ya, supaya hasil-hasil bumi itu pun bisa dengan cepat diangkat ke situ. Persis. Dan juga ya para pembeli juga bisa membawanya ke Medan misalnya gitu ya, Pak. Itu kan sederhana sebetulnya. Iya. Iya, itu kan hanya bikin program antara eksekutif legislatif selesai itu. Iya, betul. Kan ada anggaran pusat turun ke sana atau PAD dari kabupaten itu sendiri selesai itu. Iya. Tapi kan cuma niat aja, ada nggak niat? Cuma niat. Iya, Al, aku yakin sekali apa yang kamu bilang ini benar karena kamu pernah jadi anggota DPRD di Jakarta, bukan? Iya. DKI, Provinsi DKI beberapa waktu yang lalu. Nah, ada satu hal yang menarik kulihat dari diskusi-diskusi kita di grup WA. Pada saat itu, kamu mengatakan pembangunan di Tanah Karo harus ekstrim. Ya. Nah, aku kan ini sesuatu yang gitu langsung masuk ke otakku ini. Nih, apa masuk Impal ini ekstrim gitu? Ini bisa kamu jelaskan nggak sedikit, Impal? Ya, ekstrim itu dalam artian positif. Ya, tentu. Ya, bukan ekstrim seperti cuaca atau apa. Itu kan negatif itu kan. Bukan. Artinya gini, saya kan ini kan 5 tahun itu 3 tahun lah itu bekerja sama bermitra dengan Pak Jokowi dan Ahok pada saat itu. Oke. Jadi Pak Jokowi sama Ahok ini melihat kayaknya pembangunan selama 10-15 tahun di DKI itu ya begitu-begitu aja lah gitu. Betul. Nah, jadi dia punya berpikiran ini pembangunan harus ekstrim, gitulah. Nah, itu kata-kata dari Ahok yang saya ambil. Ya. Contoh kecilnya begini, menurut WHO ya,
ruang terbuka hijau di DKI ini dari luas ibu kota ini itu Ya. harus 18%. Harus 18% ruang terbuka hijau ya. Jadi di DKI ini baru 9%, jadi baru separuhnya. Oh, baru Gitu. separuhnya dong kalau gitu. Ya terus? Bagaimana jalan keluarnya? Kan begitu. Akhirnya Ahok kemarin agak ekstrim. Ekstrimnya begini, siapa yang menjual tanahnya di Jakarta ini, masyarakat berapapun ukurannya beli. Oh, oke. Untuk itu programnya ya. Ya, untuk dijadikan taman, ruang terbuka hijau gitu. Akhirnya dibeli semua. Siapa yang mau jual beli, siapa yang jual beli. Tentunya NJOP dan Presial. Kan gitu. Akhirnya program itu ya naik 4%. Naik 4%. Naik 4%. Jadi 13%. Iya. Itu kan dalam segi ruang terbuka hijau. Iya. Jadi saya kembali berpikir untuk Tanah Karo itu pun harus ekstrim, baru harus bisa ekstrim juga ya. Sehingga tidak jalan di tempat kan gitu. Ya sederhana aja. Umpamanya kan ya orang Karo ini kan banyak orang pintar, banyak profesor, banyak doktor, banyak sekali Pak. Iya, banyak sekali orang-orang pintar. Cuman mungkin mereka lupa sebetulnya sederhana dengan kata-kata ekstrim tadi. Contoh kecil misalnya beras tagi. Ya. Beras tagi. Tujuan kita kan untuk menjadikan kota wisata. Betul. Sehingga bisa PAD semakin naik dan bisa mensejahterakan kabupaten itu kan gitu intinya. Iya. Jadi jujur saya pernah jalan-jalan ke namanya di Eropa itu suatu negara Andorra. Oh, Andorra. Ya. Andorra itu kan kecil itu, Pal. Kecil, penduduknya cuma 400.000. 400.000 berarti sama dengan Tanah Karo dong. Iya, itu kan hampir sama itu kan. Iya, hampir sama, betul. Tapi seluruh Eropa, kalau wisata ke Andorra. Oh, apa yang dibuat sehingga dalam pikiran orang itu ada Andorra Betul. Gitu. Seluruh Eropa belanja ke Andorra. Kan wisata di sana karena main ski ya, main ski. Iya, ski. Main ski di sana, hiburan di sana. Dan negara sana berkembang wisatanya sehingga industri industri pakaian itu. Oh iya. Di sana hidup. Model lah ya pakaian jadi ya. Hidup. Jadi orang Eropa wisata ke sana, belanja ke sana. Sehingga negara itu makmur, tingkat penghasilan per kapita mereka tinggi sekali di Eropa. Nah, kembali lagi kita ke Tanah Karo. Kalau beras tagi itu dibangun secara ekstrim, saya pikir artinya nggak susah lah. Nggak susah lah ya Pak ya. Itu kan hanya pendekatan kepada pemerintah pusat. Artinya, artinya dengan 3.000 triliunan anggaran kita di seluruh Indonesia ini, kalau dimintakan untuk membangun Tanah Karo sekitar 50 triliun, pasti dikasih. Betul nggak? Contohnya sekarang Pak Luhut lah membangun Danau Toba, kan kita betul. Secara ini kan secara keadilan antar kabupaten juga kita kan cemburu sebetulnya. Tapi ya kita berpikir positif aja. Mungkin nanti kalau hujan lebat di Danau Toba kita kena rintik-rintiknya aja kan gitu. Orang ke danau kepingin ke lihat gunung kan gitu. Iya betul. Cara berpikir positif begitu. Betul. Jadi maksud saya dengan jaringan kita ke pusat, kawan-kawan eksekutif legislatif dari Karo itu bisa menjalin hubungan ke pusat. Kan mereka orang partai semua. Iya betul Pak. Jadi bikin konsep ekstrim untuk beras tagi itu dengan hubungan antara kawan-kawan di pusat ini untuk meminta dana membangun beras tagi itu bisa. Kenapa nggak bisa? Oke. Yang penting jaringan aja ini kan gitu.
Iya, iya, iya. Dengan dana 50 triliun, saya pikir bisa membangun Brastagi yang dengan yang baik. Wah, itu udah lebih dari cukup sekali tuh kalau menurut aku, Pak. Bangun Iya, infrastrukturnya. Contoh kecil misalnya nih, Ya, kalau untuk kepentingan umum misalnya, itu jalan Brastagi itu, ruko-ruko yang di samping kiri kanan kita itu, jalan Iya, kita Jaye, betul. Jalan Jamin Ginting situ. ya, pemerintah daerah beli itu semuanya. Dibeli lalu dimodifikasi gitu Mas Sundo. Dibangun dengan dasar yang baik, infrastrukturnya yang baik. Contoh kan ada negara Andorra tadi. Kenapa nggak Iya, contoh iya. itu? Gitu. Iya ya. Ini ngeri sekali juga ini ide Indo ini. Ya luar biasa sebetulnya. Ini breakthrough bener ini. Jadi nggak pernah kita bayangkan seperti itu, Bal. Sederhana kan? Ini kan sederhana aja. Bangun infrastruktur yang bagus, bangun gorong-gorongnya yang bagus sehingga air. Sekarang saya dengar udah mulai banjir pun. Iya benar tuh. Masa daerah tinggi bisa banjir? Itulah itu terutama dari Brastagi ke Kabanjahe kan ada sedikit turunan itu. Betul. Itu kalau hujan lebat itu pasti banjir itu di Simpang Ujung Aji. Ya sekitar situlah itu. Dari itulah. Nah, ini kan sederhana ini. Kawan-kawannya profesor dokter nggak berpikiran begitu kali, lupa dia. Wah, ini kan dari pengalaman juga. Juga mereka. Tiampal. Iya. Ini aku ulangi sekali lagi. Itu jalan di Brastagi itu kiri kanan semua ruko-ruko itu dibeli saja sama pemerintah daerah. Di pemerintah daerah. Beli untung ya. Bangun kembali sebagai pusat yang benar-benar menarik untuk didatangi para wisatawan. Betul. Sehingga di top of mind seluruh wisatawan itu kalau Sumatera Utara ya Brastagi. Sumatera Utara Brastagi. Boleh ke Danau Toba, boleh ke Bahorok, boleh ke manapun, tetapi jangan lupa ke Brastagi. Ya. Wah, ini luar biasa. Luar biasa ide ini, Pak. Nah, hanya begini, aku ingin bertanya sama kamu, ini sedikit kita buka-bukaan ini. Dari kualitas kepemimpinan yang ada saat ini, termasuk di legislatif, eksekutif, di Kabupaten Karo, kamu seberapa besar keyakinan ini Anda, Pak? Karena tadi kamu bilang Ahok. Kalau Ahok di situ, ya semua kita yakin. Nah, ini gimana menurut ini, Palgo? Saya nggak berani menilai itu ya. Cuman sederhana aja. Ini sederhana. Lagi-lagi sederhana. Saya jalan-jalan ke Brastagi. Oke. Sebelum saya ke Johar, sebelum saya ke kampung saya, tentu saya mau menikmati lah kopi Karo kan gitu. Betul sekali. Nah, saya belok kanan itu naik, berhentilah saya. Tetapi ketika saya buka kaca, itu bau tai kuda yang ada. Oh iya, betul, Val. Betul. Nah, ini kan sederhana. Bagaimana cara mengatasi itu? Iya. Ya bikin perda dong. Iya. Gampang. Bikin perda mengenai tai kuda. Bagaimana supaya cuaca dan suasana tidak bau. Ini kan mengganggu sekali. Gitu loh. Sederhana itu aja maunya kawan-kawan dipikirkan gitu loh. Iya. Eksekutif legislatif itu hanya sederhana kok. Kenapa nggak bikin perda? Selesai. Gitu loh. Ada aturannya, ada sanksinya gitu loh. Betul. Nah, makanya saya nggak berani menilai kawan-kawan lah eksekutif legislatif di Tanah Karo. Tapi sebenarnya sederhana yang perlu dilakukan seperti tadi contohnya, satu contoh ini kami bikin ini ya. Betul. Ya cobalah kamu ke sana, pasti itu buka kaca begitu hasil ingin, iya. Betul sekali, Bang. Padahal view-nya bagus sekali tuh Gundaling kita itu kan. Oh iya, itu kan ketertiban umum bagian dari kebersihan. Gitu. Iya. Itu. Terus yang kedua tempat toilet harus itu. Di mana-mana itu saya ingat benar itu Pak Ahok bilang sama saya. Bagaimanapun restoran bagusnya, bagaimanapun lakunya, cek dulu toiletnya. Oh iya betul sekali. Betul sekali, Pak. Betul sekali. Iya. Kalau itu udah bersih, berarti semua udah bersih. Udah bersih.
Iya, kalau saat ini kalau untuk turis-turis lokal gitu ya, itu peceraiannya itu Iya, kan luar biasa itu, Pak. luar biasa. Luar biasa sekali itu. Iya. Tapi seperti kamu bilang tadi, itu pun kalau menurut aku belum ditata sebagaimana supaya lebih menarik wisata kuliner kita itu kan. Iya, betul. Jadi kamu optimis ini bahwa Tanah Karo ini bisa dibangun dengan konsep berpikir ekstrim tadi? Bisa, Bisa ya. bisa. Oke. Sederhana sebenarnya kalau mau ya. Betul, itu bahkan waktu 4-5 tahun aja selesai. Iya. Kalau bupati 1 periode udah selesai itu. Ini supaya didengar bibi kita nih, Bikori nanti nih. Kamu kan dekat sama bibi itu kan, sama Ya, bupati kita itu kan. bibi saya gimana nggak dekat? Ya kan almarhum anak saya, anak bibi itu yang laki-laki kan ngambil cora tulang saya. Iya. Oh, iya. Kandung Kalau itu sama orang rumah. Kalau kami sama-sama dari Simpangan Lempal, Kabanjaya. Iya. Iya, ini banyak sekali ide-ide yang sangat breakthrough dari Impalku Sarian Tatarigan dengan pengalamannya yang sangat luar biasa dalam membangun Jakarta bersama dengan Pak Jokowi, Pak Ahok. Jadi terakhir untuk bincang-bincang kita Impalku, apa harapan Du dan apa himbauan Du nih untuk para pemimpin di Tanah Karo saat ini? Iya. Harapan saya karena kita sudah menerima amanat dari rakyat, ya lakukanlah itu dengan baik. Bukan cukup hanya integritas saja yang kita punyain, tetapi memang amanat ini kan kalau kita nggak jalankan berdosa kita. Iya pastilah Pak, iyalah Pak, iyalah. Harapan saya jalankanlah amanat itu. Tingkatkan kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Ya, jangan ada unsur kecurigaan. Artinya kalau mitra itu kan sama-sama untuk membangun. Iya. Ya, tingkatkanlah itu. Saya juga dekat dengan ketua DPRD itu Riani. Iya. Turang saya itu. Iya. Ya, saya sering juga diskusi sama dia. Jadi jangan ada saling curiga sehingga pembangunan terhambat. Kalau ada kecurigaan. Jadi harapan saya ya kerjasamalah dengan baik, itu aja lah Pal. Oke Pal, kerjasama yang baik, apalagi ketua DPRD Berutarigan seorang perempuan, bupati pun Burusebayang seorang perempuan. Ini kan sebenarnya bagus sekali komunikasi antar mereka berdua ya Palku ya. Ya, Nande kan komunikasi Nande. Iya, Nande. Ya, kalau begitu, bujur melalai Pak Sarian Tatarigan. Ya. Sampai jumpa, nanti saya undang lagi kita bincang-bincang, Pak. Terima kasih. Bujur, terima kasih. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Ya, oke, Pak. Nande bapa turang teman seninang